Halo, Assalamualaikum. Silakan. Nama kakak, Kak Zidan. Kakak sebagai relawan di Remaja Akil. Nah, kalau adik-adik sering Remaja Akil, pasti sering ketemu kakak. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita yang berjudul tentang, wah, lutut Ray lecet. Buku ini ditulis oleh Kak Nelvi Syafrina dan diterbitkan oleh Let's Read di Asia Foundation. Oke, kita saksikan. Lana asyik bersepeda bersama teman-temannya, Ray, Putra, dan Bima, di kompleks perumahan mereka. Laju sepeda mereka susul menyusul. Mereka memang sering main bersama-sama. Ray, tunggu aku, panggil Lana. Lana mengayuh sepedanya dengan kencang. Dia berusaha menyusul Ray. Mereka saling berlomba mengayuh sepeda. Ayo, kejar aku kalau kalian bisa, seru Ray dengan riang. Lana, Putra, dan Bima semakin semangat mengayuh sepeda mereka. Kami pasti bisa menyusulmu, seru Putra. Tiba-tiba, bruk, Ray terjatuh dari sepedanya. Dia tidak melihat jalan berlubang yang ada di depannya. Hati-hati, Ray! Teriak Lana. Sayang, Lana terlambat memperingatkan Ray. Ray terduduk di jalan. Dia meringis menahan sakit. Lana dan teman-teman serempak menghentikan sepeda mereka. Hahaha, kamu sih, Ray. Pakai lihat ke belakang segala, kata Putra dan Bima sambil tertawa. Lana segera menghampiri Ray. Aduh. Ray merintih sambil memegangi lututnya. Wah, lututmu lecet, Ray, kata Lana. Putra, Bima, kalian jangan tertawa begitu dong. Putra dan Bima seketika terdiam, melihat lutut Ray yang berdarah. Wah, berdarah. Sakit. Ray ingin menangis ketika melihat darah mengucur dari lututnya. Ray memang takut sekali sama darah. Putra dan Bima mendekati Ray. Mereka menunduk, tidak berani melihat wajah Ray. Mereka bersalah karena sudah menertawakan Ray tadi. Sudah, Ray, sudah. Tidak apa-apa, kata Lana dengan lembut. Sebentar ya, aku ambilkan tisu dulu, kata Lana lagi. Ray mengangguk dan meniup lututnya. Lana berjalan menuju sepedanya. Sementara itu, Putra dan Bima menegakkan sepeda Ray. Mereka masih diam seribu bahasa. Lana mengambil tisu yang ada di dalam tas di keranjang sepedanya. Lalu, dia kembali menghampiri Ray. Lukamu harus dibersihkan, Ray. Aku bersihkan lukamu pakai tisu ini ya, kata Lana. Dia menyeka luka di lutut Ray dengan hati-hati. Ray menurut saja. Dia ingin darah di lututnya cepat berhenti mengalir. Lukamu harus segera dicuci. Setelah itu, diolesi cairan antiseptik, saran Lana. Kalau begitu, kita ke rumah Ray saja. Kebetulan rumahnya sudah dekat. Nanti di rumah, luka Ray bisa dibersihkan dengan air. Sepedamu biar aku saja yang bawa, Ray, usul Putra. Kamu bisa jalan kan? Tanya Bima khawatir.
Sekarang dia seperti ikut merasakan sakitnya kaki. Bisa, tapi pegangin ya, sahut Ray lemah. Ray berjalan terpincang-pincang. Luka di lututnya masih berdarah sedikit. Luka itu terasa perih. Kenapa luka ini perih sekali? Gerutu Ray. Sabar, Ray. Ada banyak saraf di kulitmu. Saraf itu berfungsi menahan rasa sakit dan perih. Tapi pasti lebih baik kalau kita tidak merasakan sakit. Celetuk Putra. Lana menggeleng. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan sakit. Putra, coba kamu bayangkan, jika kita tidak punya saraf, pasti kita tidak bisa merasakan apa-apa. Selain membuat kita tidak bisa merasakan sakit, saraf juga membuat kita bisa merasakan senangnya dibelai ibu. Jelas, Lana. Di rumah, Lana membantu mencuci luka Ray dengan air bersih. Aduh, masih perih. Keluh Ray. Iya, sabar sedikit lagi. Bujuk Lana. Selanjutnya, Lana mengoleskan cairan antiseptik ke luka di lutut Ray. Nah, selesai. Besok, pasti lukamu sudah kering. Kata Lana. Terima kasih, Lana. Kamu sudah membantu mengobati lukaku. Kata Ray. Lana mengangguk. Lain kali, kamu hati-hati ya. Katanya tersenyum. Putra dan Bima ikut tersenyum. Oke, selesai ceritanya. Setelah ini kita akan belajar apa yang kita pelajari dan adik-adik pelajari dari cerita tadi. Nah, tadi ceritanya kan tentang, wah, lututmu recet, Ray. Nah, kalau dari cerita tadi, kita lihat ya, tadi Ray dengan semangat mengayuh sepeda, tapi Ray tidak melihat di depan jalannya bahwa ada lubang. Jadi, yang pertama, adik-adik kalau bermain harus hati-hati. Perhatikan apa yang ada di depan, jangan sampai kita terlalu sering menengok ke yang lain. Jadi kalau naik sepeda atau sambil berlari, adik-adik harus bisa fokus. Itu ya, hati-hati. Terus yang kedua, Putra menertawakan Ray ya. Putra menertawakan karena Ray melihat ke belakang sambil naik sepeda. Nah, pelajaran yang kedua, kalau ada yang terluka, seharusnya kita tertawa atau membantunya? Ayo jawab. Apa? Membantu ya? Ya. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantu, bukan tertawa. Jadi perlu untuk kita saling membantu ketika ada teman yang membutuhkan. Tuh. Terus yang ketiga, Putra bilang kalau kita tidak merasakan sakit itu lebih baik. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita tidak bisa merasakan sakit, kita juga tidak bisa merasakan senangnya dibelai oleh ibu. Senangnya disayang oleh ibu. Karena itu saraf yang dapat merespon apa yang terjadi di kulit kita. Jadi, pelajaran ketiga adalah kalau adik-adik terjatuh, pasti rasanya sakit. Karena kita punya saraf yang bisa merespon itu. Jadi, kalau ada sakit, segera diobati. Jangan dibiarkan. Nanti lukanya bisa semakin lama dan tidak sembuh. Itu ya. Terus yang terakhir,
kalau adik-adik bermain, diusahakan bersama-sama teman dan saling memperhatikan kondisi sekitar. Misalkan kalau lagi bermain bersama, saling mengingatkan, jangan main ke sana, jalannya rusak, gitu. Atau kita jangan main ke sana terlalu jauh, gitu. Kita bisa saling mengingatkan sama teman-teman yang lain. Itu ya. Oke, itu saja dari kakak. Terima kasih. Semoga adik-adik dapat mempelajari apa yang ada di cerita tadi. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.